90,1 FM Suara Banjarmasin masih di Suara Seru Suara Warga Indonesia. Kita di Sehati kali ini mau ngebahas tentang kesehatan kembali. Biasa terjadi kalau kita pada saat bulan puasa itu ada yang namanya dehidrasi. Ya. Pernah pasti tiba-tiba pusing, mual, lemes, tenggorokan kering, ya duit kededak. Aduh. Nah itu. Itu lain dehidrasi, Rama, itu karing aja itu. Wah aja. Aku kurang banyu bener sampai kurang duit aja. Wah. Kemana duit ikam? Tapi kalau ngomongin tentang dehidrasi itu emang hal wajar apalagi di bulan puasa. Betul. Nah, caranya adalah bagaimana kita bisa tetap kompromi ya. Kompromi. Dengan dehidrasi ini ya. Bisa deal-dealan. Sudah bujur kompromi deal-dealan pulang. Aku hendak juga bisa yang lain. Iya. Tapi kita bukan ranah kita ya. Bukan. Kesehatan. Kita hari ini mau ngobrol bersama apoteker Desi Ayu Lestari S-Farm MSI yang juga kebetulan merupakan seorang dosen dari Stikes SP Banjarmasin. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mas. Halo. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang dehidrasi nih. Ya, benar. Nah, jadi dehidrasi ini kita sering dengar, apalagi kalau kita lihat di tempat di toilet umum, itu biasanya ada table. Air urin warna ini Anda dehidrasi. Yeah. Kuning pekat dehidrasi. Yes. Putih bening berarti banyu putih terbalik. Kebanyakan banyu. Kebanyakan baju. Nah, ini mungkin memang nggak semua orang paham betul soal ini. Benar. Kita biar nggak salah paham, kita jelasin apa dulu tentang dehidrasi ini sebenarnya kenapa bisa terjadi ketika puasa. Oke, jadi sebelumnya makasih ya sudah diundang sini gitu ya. Apa kabar, Mas? Saya nanya kabar dulu lah. Baik, alhamdulillah. Iya lagi. Iya kan? Ini biar saya juga gitu jadi hostnya, siapa tahu ada panggilan lagi gitu kan. Tipis-tipis sembian gitu boleh lah. Oke, jadi hari ini kita akan membahas terkait dehidrasi gitu ya. Padahal kenapa lebih identik atau misalnya lebih ke puasa gitu ya. Padahal sebenarnya dehidrasi itu kita nggak puasa juga kita bisa merasakan dehidrasi sebenarnya kan. Ketika kita kurang minum dan terlalu malas minum biasanya kan bisa dehidrasi. Cuma kenapa lebih sering ke puasa yang akan kita menyebabkan dehidrasi karena kita puasa kan kita menahan selama waktu kurang lebih 12 jam ya. Betul. Artinya kita nggak makan, nggak minum. Jadi potensi untuk terjadinya dehidrasi itu lebih besar. Padahal dehidrasi itu nggak harus kita pada saat kita berpuasa sebenarnya. Asal pada saat kita bisa menyimbangi saat kita berbuka maupun bersahur, sebenarnya itu bisa meminimalisir loh untuk kita tuh nggak dehidrasi gitu. Oke. Nah, sebenarnya tanda-tanda awal dehidrasi ini apa? Kan kita kan nggak tahu kadang-kadang. Kalau lapar kita tahu. Iya, benar. Tiba-tiba parut bunyi. Ya, itu kita tahu lapar, dehidrasi. Suara parut. Itu suara parut tuh. Itu suara parut ya. Ya jadi kalau kita lapar kita terasa langsung kan bunyi perutnya. Iya. Terus kedengeran lagi sama temannya. Kamu lapar ya? Tahu lagi gitu. Tapi kalau haus kan kita nggak kentara. Biasanya kalau paling gampang bisa kita lihat itu kan dari mulut kita yang kering gitu ya. Oke. Ya kan pecah-pecah gitu. Betul. Nah itu biasa salah satu efek dari dehidrasi. Kemudian misal juga kita pipis tadi masih sempat ini ya, sudah sempat singgung kan di toilet tuh ada tuh tergambarkan misal warnanya sekian, wah ya bukan sekian, tapi gak warna ya, coklat apa segala macam itu lihat. Nah jadi itu bisa menjadi patokan kita gitu. Oh ini sebenarnya kita udah masuk dalam kategori dehidrasi gitu. Terus juga misal kita pekerja, kita lemes, ngantuk, gampang ngantuk, sulit konsentrasi, itu juga udah masuk dalam tanda-tanda kita dehidrasi itu tadi. Paling gampangnya sih dari urin kita itu bisa ngecek tuh. Oh kurang minum nih pasti orang otomatis pasti bisa dehidrasi. Nanti konsentrasi dalam berpikir tuh menurun, lebih ke arah sana nantinya. Tapi kalau lemes udah pasti. Oh pasti lemes, ya lemes juga. Karena kan kita nggak bisa, ya kita berturun nih konsentrasi kita, jadi lemes juga karena haus kan ya, kayak gitu-gitu itu bisa. Tapi kebanyakan minum bolak-balik lagi ya. Nah kalau kebanyakan minum bolak-balik, jadi itulah kita pentingnya untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Jadi ada kan berapa yang bisa kita minum sehari 2 liter gitu, tergantung berat badan gitu bisa. Jadi udah dimaksimalkan gitu kayak gitu. Oke. Nah, nanti kita bakal tanya lagi di sesi berikutnya, lebih baik bolak-balik, minum banyak tapi bolak-balik atau secukupnya aja. Oke. Nah, kita bakal bahas setelah ini nanti ya. Oke.
Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Masih bersama APT Desi Ayu Lestari, SPAM MSI, dosen Stikes SP Banjarmasin. Dan tadi Rama udah nanyain nih. Saya udah mau nanya ini. Kan kalau kita minum banyak ya Mbak ya, kan kita bolak-balik tuh. Better kita minum banyak terus bolak-balik atau kita minum ya udah sehausnya kita aja gitu. Kan ada tuh orang-orang kalau kerja bawa tumbler segede-gede gaban. Jaka tandun tuh diambilnya jaka kuat tuh. Katanya supaya tidak supaya dehidrasi kayak gitu. Gimana yang bagusnya? Oke, jadi kembali lagi ya. Tadi sudah sempat saya singgung kalau kita bisa dibilang dehidrasi itu ketika kita kekurangan gitu. Tapi pada saat kita mengkonsumsi sesuai dengan minimal yang 2,5 liter gitu ya, itu sudah cukup baik gitu. Cuma responnya nanti kan kita sering buang air kecil gitu ya, bolak-balik gitu. Itu bener baik nggak gitu. Justru kalau kita sering buang air kecil itu kita bisa dengan mudah menyimpulkan saya ini dehidrasi atau enggak. Kenapa? Kita bisa dari urin kita tadi, ya kan? Betul, iya ya urinnya udah jernih nih, artinya memang asupan saya minum tuh udah oke gitu. Dan ketika kita bolak-balik WC atau toilet gitu ya, itu juga menandakan bahwa fungsi ginjal kita tuh udah bagus tuh. Karena itu menyaring tuh darah-darah gitu keluar. Terus ada misalnya kotoran dalam tubuh kita tuh kan semua dialirkan lewat urin. Jadi ada yang masuk yang bagus tinggal nih, tapi yang kayak misal gele atau gimana tuh dikeluarkan lewat urin kayak gitu. Jadi itu sebenarnya ketika kita bolak-balik untuk kita ke toilet itu adalah fungsi ginjal kita berfungsi loh gitu. Jadi nggak bisa kita bilang nggak bagus nih gitu. Tapi harus kita lihat lagi. Tapi ketika kita terlalu sering dan kita minumnya ternyata kurang, nah itu yang baru kita pertanyakan tuh. Karena kan terlalu banyak tuh cairan kita keluar, otomatis nanti keseimbangan elektrolit kita pasti terganggu kayak gitu. Jadi pentingnya untuk menjaga keseimbangan elektrolit itu buat mencegah kita terhindar dari dehidrasi itu tadi. Gitu. Iya. Oke, berarti salah satu cara untuk melihat kinerja ginjal kita ya tadi kan pipis tadi ya. Iya, jadi ketika kita minum kan sering pipis. Padahal tuh respon loh dari tubuh kita itu mengeluarkan zat-zat beracun dalam tubuh gitu. Jadi nggak numpuk jadi penyakit gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya kita terlalu banyak gitu ya, itu nanti bisa hubungannya pasti nanti terlalu kurang nih elektrolit kita. Nanti itu berhubungan sama yang kita lemes. Jadi kita kurang keseimbangan elektrolit dalam tubuh kayak gitu. Makanya sering nih Mas, kalau orang lari butuh Pocari Sweat. Boleh nyebut enggak apa-apa. Keceplosan lagi, udah nyebut baru nanya. Harusnya nanya dulu ya. Nah, itu kan karena kita udah banyak keluar nih keringat apa segala macam itu kan. Nah, itu karena elektrolit kita tuh keluar tuh. Jadi kita harus menggantikan segera. Jadi memang tubuh kita ini udah pinter Mas. Jadi asal kita itu nggak berlebihan dan nggak kekurangan, insya Allah itu akan baik-baik saja. Jadi kan segala sesuatu apa yang berlebih nggak bagus ya. Nggak bagus bener. Kecuali uang. Kalau uang berlebih nggak apa-apa. Salah cetak berarti. Berlebih duitnya. Berlebih duitnya. Salah cetak. Kelewatan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita puasa nih, kalau kita puasa kan siang udah namanya puasa nggak minum nggak makan. Iya benar. Malamnya berarti kita minumnya banyak-banyak. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya jadi ada aturannya. Kalau misalnya kita berpuasa selama waktu 12 jam gitu ya. Jadi gimana caranya kita mengatur? Kita bisa mengatur pada saat kita berbuka dan pada saat malam mau kita sahur gitu. Jadi kita bisa minum 2 gelas saat kita berbuka. Nanti setelah itu kita bisa minum lagi 4 gelas setelah kita tarawih. Nanti kita bisa minum lagi 2 gelas setelah kita sahur. Jadi 8 gelas tuh tetap terpenuhi gitu. Jadi itu bisa untuk menjaga kita tidak dehidrasi sepanjang aktivitas kita itu tadi. Jadi kita tetap semangat, ya kita tetap fit. Jadi meskipun kita puasa nggak dijadiin alasan kalau kita lemes gitu loh. Ya, jadi justru kalau kita puasa itu kita harusnya lebih aware. Oh iya, saya kayaknya harus banyak minum ini deh karena nanti saya kerja, nanti sulit konsentrasi, nanti bengong, nggak masuk gitu-gitu kan. Jadi itu harus dijadiin kalau perlu kita nanti pasang alarm tuh saya harus minum gitu. Tapi kalau misalnya kita lemes bukan berarti juga kita langsung dehidrasi. Bisa juga nanti tuh kurang gula dari tubuh kita juga tuh bisa gitu. Tapi untuk mencegah kita biar tidak dehidrasi tadi, kita bisa minum di sela-sela kita berbuka, kita kelar tarawih sama kita taraweh gitu. Jadi tetap terpenuhi itu Mas 8 gelas per hari. Per harinya. Benar. Tapi apakah semua minuman itu baik?
untuk dikonsumsi. Misalnya nih ya, kalau kita makan ada es teh, ya kan? Kopi misalnya. Kopi. Itu membantu apa itu juga mengurangi dehidrasi enggak? Oke, jadi padahal kalau misalnya lagi haus nih, enaknya minum es teh gitu Minum ya. berasa. Minum yang berasa atau kopi gitu ya. Jadi sebenarnya ketika untuk kita kan ini konteksnya dehidrasi itu kebutuhan cairan kita untuk air putih ya. Kalau misalnya kita mau minum kopi atau teh itu malah itu bisa bersifat diuretik, artinya bisa membantu proses lebih sering kita keluar urinnya. Oke. Nah, jadi justru ketika kita sering mengkonsumsi kafein maupun teh, justru kita lebih mudah untuk haus, Mas. Jadi yang paling baik itu memang kita mengkonsumsi air putih gitu. Jadi bukan berarti kita haus kita butuhnya es teh atau es kopi gitu ya, enggak. Padahal itu cuma bisa dibilang lapar mata aja paling gitu. Padahal kan yang baiknya itu memang lebih baiknya kita konsumsi itu air putih gitu. Oke. Bagus air putih biasa apa air hangat? Nah, kalau misalnya mau ditanya air putih biasa atau air hangat itu biasanya tergantung dengan kebutuhan si manusianya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada penelitian juga. Mungkin saya kurang baca atau gimana, tapi sependek yang saya tahu, jika kita mau mengkonsumsi air hangat maupun air biasa itu sama-sama baik. Dan malah juga ada juga yang bilang gini, ketika kamu lagi diet, konsumsi air es malah nggak boleh. Padahal nggak ada penelitian kayak gitu. Jadi selagi air putih kamu minum secara optimal dengan kebutuhan cairan kamu itu semuanya baik gitu loh. Mau es atau apa itu semua baik. Iya, nggak ada yang aturan air hangat. Cuma biasanya orang tua ya, orang tua itu yang hangat-hangat dong untuk menghangatkan supaya nggak kaget. Nah, supaya nggak kaget. Atau ini misal lagi dingin atau apa, kita perlu yang hangat itu untuk menyesuaikan suhu tubuh. Tapi kalau ditanya mana yang baik, itu semuanya baik. Jadi tergantung kebutuhannya dia mau minum yang es atau mau yang hangat. Itu lagi tadi. Tapi kalau untuk orang mau diet atau orang olahraga, malah ada yang bilang air es malah bikin gendut, itu enggak malah. Itu cuma hoax, bisa dibilang tuh hoax saja tuh. Iya. Yang penting masih air putih, masih sesuai dengan kebutuhannya, ya semuanya masih aman gitu. Jadi tergantung dari si yang ingin minum tuh gimana gitu. Iya, benar. Oke, tapi kalau dehidrasi ini apakah hanya minuman? Bisa mengobati dehidrasi. Apakah dari makanan bisa juga? Oke, jadi kalau misalnya apakah kita minum aja udah cukup gitu ya. Sedangkan saya ini masih malas minum padahal. Lupa terus saking kerja banget ya, workaholic banget sih gitu. Sampai lupa minum gitu ya, padahal ada tumbler yang bisa segede andon. Andon. Jadi kalau misalnya memang meskipun kita bawa tapi kita juga tetap bisa males ya enggak sih, Mas? Benar. Saya pun kadang biar saya bawa, saya kadang tuh males juga minum. Aduh, apa ya, nggak tahu kenapa itu, entah udah bawaan atau gimana, atau yang kurang sadar atau gimana. Jadi kita tuh sebenarnya ketika kita merasa kayak gitu, paling tidak kita bisa mengkonsumsi yang lain gitu ya untuk menggantikan. Nah, salah satunya itu kita bisa pakai buah-buahan yang bisa kaya akan airnya seperti semangka, timun, jeruk, itu bisa gitu yang banyak kandungan air sehingga bisa menutupi terjadinya dehidrasi tadi. Tapi perlu diingat lagi nih, tetap bagusnya itu kita mengkonsumsi air sesuai dengan kebutuhan kita minimal 2,5 liter gitu. Oke, minimalnya 2,5 liter. 8 gelas lah ya. Iya, 8 gelas lah. Gelasnya gelas Pancasila, Ram, tau lah. Pancasila. Tahu lah gelas Pancasila. Ada yang mana? Gelas Abri aku tahu. Gelas Abri itu yang mana? Yang gelas Benyamin yang gondong, yang hijau putih tuh motifnya. Iya. Boleh, yang penting 8 gelas ya, Ram. Iya, 8 gelas. Seperti itu. Nah, jadi buat listener juga yang mau bertanya boleh banget di 081199339901. Setelah ini kita bakal lanjut lagi. Sama 90,1 FM Suara Banjarmasin, masih di Suara Seru, Suara Warga Indonesia. Kita masih ngomongin tentang cara mencegah dehidrasi di bulan Ramadan. Biar nggak lupa minum harus ada triknya, ya. Nah, tadi udah di-spill tipis-tipis bahwa kalau kita puasa supaya nggak dehidrasi itu bisa diminum malam saat berbuka puasa, sebelum taraweh, setelah taraweh, dan juga sebelum sahur. Nah, waktu berapa gelas? Oke, jadi tadi udah sempat kita spill sedikit waktunya ya. Waktu saat kapan sih bagusnya kita minum karena kita puasa pagi sampai siang gitu ya.
Jadi kita bisa bagi-bagi aja tuh. Kalau misalnya nanti pada saat pada saat berbuka kita bisa minum 2 gelas dulu. Oke. Nanti kan biasa kalau kita buka kan nyarinya air putih sama kurma ya. Iya. Kadang air putih campur sirup dikit, campur terus gorengan dikit, campur es dikit, bingka dikit. Ya semuanya aja. Yang lapar mata memang kita tuh saat berbuka itu udah wajar, Mas. Saya aja kalau saya cerita kali ya. Iya. Saya aja kalau buka puasa ngiker semuanya tuh. Oh. Ada tidak sendiri. Ya. Ternyata saya semuanya rame-rame gitu. Jadi kalau buka puasa kita minum dulu tuh. Pada saat azan kita buka minum 1 gelas dulu. Baru misalnya kita mau makan atau makan kurma atau gorengan atau apa. Nanti setelah itu kan kita bisa minum lagi gitu. Nanti juga bisa pada saat kita mau makan malam. Setelah kita sudah makan cemilan, istilahnya cemilan ya. Kalau misalnya baru buka itu intro Intronya sebelum kita ke ref. Yeah. Refnya itu kita makan nasi. Besar. Karena nggak kalau orang Indonesia tuh nggak makan kalau nggak makan nasi. Betul. Nasi mana ya? Padahal udah banyak cemilan yang kita makan tapi tetap aja kita nyarinya nasi. Betul. Itu yang paling penting tuh. Nggak kenyang kita kalau nggak makan nasi. Asli. Oke, jadi sudah kita minum 2 gelas, terus nanti kita setelah itu makan berat, kita bisa minum lagi gitu. Nah, nanti udah jadi jangan langsung minum banyak, nanti kita kembung juga. Akhirnya kita nggak bisa taraweh. Iya kan? Jadi udah banyak makan nggak bisa ruku, terus banyak minum kita kembung. Serba salah ya hidup itu, Mas ya. Bener. Agak lama sujudnya nih. Kenapa? Ketiduran. Gara-gara kekenyangan. Begah. Jadi ternyata yang serba salah itu bukan cuma cewek ternyata. Bagus. Iya kan? Iya. Minum juga kita serba salah, makan serba salah. Nanti kita susah terawihnya gitu. Benar. Terus kita susah ruku dan lain-lain. Jadi bisa nanti setelah kita pulang terawih biasa kan haus ya. Karena ada beberapa tempat kalau misalnya kita terawih, Mas cari nggak sih kalau terawih cari imam yang cepet Betul. Iya, amin. Amin. Allahu Akbar gitu. Banyak gerakan kan. Jadi kita tuh kayak olahraga juga gitu ya, olahraga dan beribadah. Nah, itu kita bisa haus tuh biasanya. Jadi setelah pulang tarawih kita nyari makan apa lagi ya? Bener. Apalagi ya yang manis-manis kayaknya enak deh, ya kan? Atau goreng-gorengan enak nih gitu. Haus ya udah nanti kita bisa minum lagi air putih pada saat kita kelar tarawih gitu. Nah, sudah tuh. Nanti mau minum lagi kembung tadi yang saya bilang kita kembung. Jadi udah kita ngapain lagi? Paling kita scroll handphone gitu ya, atau TikTok gitu, scroll atau cari baju baru. Gitu, Mas udah dapat baju baru belum? Udah mau lebaran. Udah lebaran ini pengiriman udah mulai over nih, Mas. Bener, lama nih. Harus buru-buru nih, Mas. Iya, bener. Udah beli belum? Tinggal baju online lagi. Beli online. Yang jualan soalnya. Open PO saya pesen tuh. Saya belum beli soalnya ini. Takutnya over, saya mikir nih, saya masih bisa nggak ya beli baju lebaran? Udah minggu berapa? Nah setelah itu sudah kita scroll terus atau ngaji ngaji kalau tarawih kan ya. Setelah kita ngaji atau apa ibadahnya diperbanyak, apalagi bulan puasa. Nanti kita tidur, nanti pada saat bangun kita sahur kan. Nah itu kita bisa minum lagi 2 gelasnya gitu, 2 gelasnya. Jadi bisa tuh menjaga tetap cairan kita aman sentosa gitu. Jadi kita nggak ada haus lagi, dehidrasinya terjaga, aktivitas kita tetap stabil. Jadi puasa tidak boleh dijadikan alasan aduh lemes gara-gara puasa deh. Coba dicek minumnya gimana, Mas. Coba dicek minumnya gimana, Mbak. Udah benar belum gitu. Udah sesuai belum? Atau malas minum malah tetap milih mager ambil scroll aja dulu. Nah, ya kan itu. Soalnya gaya-gaya tarikan kasur tuh kuat, Mas. Asli. Ya kan? Pulang. Apalagi kalau udah pagi kita mau kerja, pagi gitu ya. Udah pagi lagi nih. Ngantuk, Mas. Tapi kita harus tetap semangat, Mas. Ya kan? Kita biar menjadi orang yang bermanfaat. Asik. Ya kan? Tapi ada yang bilang kalau misalnya kita kan dalam tubuh kita lebih banyak cairan ya. Nah, benar. Berapa persen? 90%. Apa, Mas? 70% cairan. Ya. Nah, katanya kita bisa tahan lapar tapi kita nggak bisa tahan haus. Iya, jadi gini, kalau beda juga nih kalau misalnya kayak saya lebih konteks ke misal orang lagi penurunan berat badan ya. Nah, jadi misal kalau penurunan berat badan itu justru dia cepat turunnya karena cairannya tuh banyak dalam tubuh kita. Jadi misal 3 bulan pertama tuh
itu malah yang keluar tuh air dulu tuh semuanya. Nah, lemak itu lebih sulit tuh untuk kita kurangin. Jadi untuk kita turun awal-awal tuh gampang tuh keluar tuh air. Oh, itu air kita tuh yang keluar. Nanti setelah kita mau berjalan-jalan tuh baru proses lemaknya yang lagi berjalan lagi. Baru tuh defisit lemaknya tuh kayak gitu. Berarti banyakin cairan. Iya, banyak cairan. Banyakin minum aja dulu. Iya, banyakin minum aja dulu. Tapi nanti jangan juga fokus ke airnya aja. Nanti otot kita juga. Iya, nah itu dia kan. Jadi badan itu ada kan yang lembek itu kan Mas ya, gitu. Nah, itu nanti pengaruhnya ke sana. Bener. Efek yang paling parah kalau kita dehidrasi. Oke, ke kesehatan ya pasti. Iya, pastinya kesehatan ya. Jadi kalau misalnya kita udah paling parah banget itu bisa tekanan darah kita tuh turun drastis malah gitu. Kenapa? Nanti tuh bisa mempengaruhi sama fungsi otak kita juga. Jadi kita kekurangan oksigen gitu, nanti itu bisa menyebabkan juga volume plasma darah kita menurun gitu. Jadi nanti darah kita bisa lebih kental. Jadi akan banyak pengaruhnya kalau memang kita tidak mengawarekan dari sekarang gitu. Karena kan kita ini otak tuh berfungsi ya. Kita beraktivitas tuh berfungsi dan otak itu perlu oksigen dalam bekerja gitu-gitu. Jadi ketika itu semua berkurang otomatis menurun nih. Udah itu pasti kita bisa paling parah terus penurunan tekanan darah drastis gitu. Oke. Makanya orang tua Bahari kalau pindah ada kawanan atau anak-anak pindah-pindah nganga bawa minum gin dulu apa gerak. Nah, iya bawa minum gin dulu. Atau lagi jatuh Mas ya. Minum dulu. Teh hangat gin dulu. Atau ini gara-gara ini juga terlalu banyak keseimbangan elektrolit kita itu juga bisa terganggu gitu. Nanti kita ya itu tadi lemes. Ujung-ujungnya nanti kita bisa parah tuh tekanan darahnya menurun, bisa sampai kita pingsan malah kayak gitu. Karena pengaruhnya apa? Itu tadi oksigen ke otak kita tuh berkurang. Jadi memang segala sesuatu yang kita konsumsi itu jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Betul. Yang sedang-sedang aja. Betul. Mantap sekali. Ada lagunya nggak sih Mas? Iya. Harus ini lagu dulu itulah boleh lah. Bukan lagi genre-nya nih. Ada genre dangdut lagi. Tapi kita bahas dehidrasi di puasa, sedangkan ini cuaca di Banjarmasin lagi dingin-dinginnya ya. Lagi dingin-dinginnya, bener. Cuma nggak harus misal karena cuaca dingin gitu, tapi tetap harus mereka pahami bahwa kita nggak harus kita bahas ketika kita dingin gitu loh. Ya, jadi mereka juga harus paham bahwa oh iya memang penting nih jaga minum meskipun lagi dingin. Biasanya nggak lebih mudah haus gitu kan, mikirnya gitu kan bisanya. Nah, takutnya yang kayak gitu, pemikiran kayak gitu malah membuat kita tuh malas minum. Ya, otomatis nanti jadi dehidrasi gitu. Jadi makanya ini saya pas bahas ini sampai lagi dingin-dinginnya ya. Jangan sampai orang lagi nggak haus atau apa terus mikirnya gimana gitu. Jadi ya udah kalaupun cuacanya bagaimana tapi kita tetap harus memenuhi kebutuhan cairan kita. Nah, apakah ada hubungannya sakit pinggang sama kurang minum? Sakit pinggang sama kurang minum. Oke. Jadi kalau sakit pinggang itu kan karena kita duduk terlalu lama gitu aktivitas kita. Jadi kalau misalnya kurang minum itu kan berhubungan juga sama fungsi ginjal. Nah, itu bisa ada hubungannya. Kenapa juga sakit pinggang bagian belakang nanti berhubungan sama fungsi ginjal kita karena kita kurang banyak minum sama misal kita terlalu banyak duduk kita lebih sering juga untuk stretching. Nah, itu. Jadi sebenarnya juga jangan terlalu disalahkan kayaknya saya kurang minum atau apa sehingga pinggang gitu. Tapi sebenarnya ada hubungannya karena bisa ke fungsi ginjal kita gitu. Tapi yang perlu kita perhatikan juga bahwa aktivitas fisik itu juga perlu gitu. Jangan sampai kita ini pekerja keras gitu ya, workaholic banget, jarang minum terus jarang stretching, ya sakit pinggang. Terus yang disalahin apa lagi? Air putih lagi. Padahal ya kita itu yang kurang aware aja sama tubuh kita gitu. Karena tubuh kita ini udah pinter gitu ya. Udah diatur sama Allah gitu buat kalian sisa untuk mensyukuri dan menjalani gimana sih untuk menerapkan pola-pola hidup sehat, pola-pola kita tetap bugar kita, fisik kita tetap sehat, itu semua gitu-gitu. Oke. Kita masih ada punya satu sesi lagi dia. Oke. Udah nih. Udah kelar nih. Udah kelar. Iya nih. Udah kelar nih Mas. Udah kelar nih. Aduh, saya masih mau nih ngomong gitu. Cepet banget ya. Oke, mungkin boleh pesan aja deh buat anak muda, buat listeners ya. Supaya bisa mudah untuk menjaga kesehatan dengan cara minum
air putih. Iya, oke. Jadi mungkin tips and triknya akhirnya gitu ya, Yes. karena memang meskipun kita bawa tumbler tadi sudah kita bilang, tapi tetap aja kita malas minum dan saya pun sendiri juga kadang begitu gitu. Padahal saya paham tuh ilmunya, ya kan? Tapi kita memang kadang masih, kenapa ya saya tuh masih males gitu ya? Karena memang rasa malas tuh susah banget Mas dilawan, ya kan? Nggak tahu ya kenapa ya, malas itu kayaknya enak banget gitu ya. Diakuin nggak Mas? Ya kan? Jadi caranya kita ya mau nggak mau kita bisa pasang alarm gitu ya, yang untuk mengingat oke, saya harus minum gitu. Terus juga bisa kita tadi ketika kita malas minum kita ganti sama buah-buahan, ya kan? Tadi udah makanannya gitu, sayurnya gitu, kayak buah semangka tuh banyak banget tuh cairannya. Dan semangka itu kan istilahnya paling banyak digemari ya. Dan nggak repot gitu loh nyarinya. Indomaret aja kita ketemu. Boleh lagi nyebutnya sih? Nggak apa-apa. Nggak sebut, nggak apa-apa. Nggak apa-apa udah. Maaf ya. Nah itu. Terus juga mengurangi tadi minuman-minuman kafein ya, karena kan mengandung diuretik gitu, tadi bisa kita dehidrasi gitu sih. Terus juga menghindari makanan asin, pedas itu juga bisa. Jadi yang paling penting kalau misal paling susah kita buat alarm aja sih. Iya sih. Itu alarm yang paling gampang. Atau lagi lihat temennya minum, kayaknya saya belum minum juga deh. Nah, Buru-buru minum. Jam 12 siang kawan minum. Tapi kalau ternyata temennya juga nggak minum-minum, kita nggak minum. Ya itu tuh ya. Itu. Jadi ya listeners ya, mulai dari sekarang mulai biasain untuk minum, untuk mencukupkan kadar air ya, atau cairan dalam tubuh kita. Betul. Dengan 8 gelas sehari. Ya. Iya. 2 gelas boleh berbuka setelah taraweh atau sebelum sahur, silakan diatur sendiri. Iya, atur mungkin sendiri. Kita jangan sampai dehidrasi lah. Iya benar. Oke, terima kasih Mbak Desi yang sudah datang ke studio Iswara pada hari ini ya. Sama-sama Mas, makasih juga. Semoga lancar puasanya. Amin. Nilai Idul Faizin ya Mbak ya. Duluan kita nih lahir batin nih. Kita minggu depan udah lebaran nih. Izin dulu ya, belum diakhirin nih. Iya. Makasih banyak ya Mas. Sama-sama, terima kasih. Selain kita dikirim salam listeners ya.